I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyana dengan NIM 121011071. Nah, kali ini saya akan bahas tentang materi fikih, yaitu makanan halal dan haram. Mari kita bahas secara detail. Apa sih makanan halal? Ada yang udah tahu belum? Oke, menurut bahasa, kata makanan berasal dari kata makan, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan kata al-jama' atau al-atimah yang artinya makan makanan. Sedangkan yang disebut dengan kata makan sendiri diartikan sebagai suatu aktivitas memasukkan makanan ke dalam tubuh untuk menjaga kondisi dan kesehatan. Kata makanan berasal dari kata makan atas segala sesuatu yang dapat dimakan. Nah, menurut istilah, kata halal berasal dari bahasa Arab yang artinya membolehkan, memecahkan, membebaskan, dan lainnya. Secara terminologi atau istilah, kata halal itu diartikan sebagai segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak dapat menghukuman atau dosa. Dengan kata lain, dapat diartikan sebagai perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariah agama Islam. Nah, makanan halal juga diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Di dalam Al-Quran, Allah memberikan petunjuk tentang makanan halal dan syarat-syarat makanan halal. Kata yang disebut dalam Al-Quran itu disebut sebanyak 109 kali. Wah, banyak banget ya. Sedangkan kata makanlah yang merupakan kata perintah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 27 kali. Nah, kemudian ada hukum makanan halal. Pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT bagi manusia adalah mubah atau dibolehkan. Dengan kata lain, bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Melihat makna tersebut, maka sebenarnya jangkauan halal dan halal makanan sangat luas ya, karena bumi ini diciptakan oleh Allah dengan segala sesuatunya. Selanjutnya, ada macam-macam makanan halal. Kita tinjau dari zatnya. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penentuan kehalalan suatu makanan adalah zatnya atau bahan makanan tersebut. Ciri-cirinya itu makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Yang kedua, dijelaskan dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia, tidak merusak badan, akal maupun pikiran, dan tidak kotor, najis, dan tidak menjijikan. Nah, juga ditinjau dari halal cara memperolehnya. Pada dasarnya, semua makanan adalah halal apabila zatnya tergantung bagaimana cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil mencuri, perbuatan menipu, riba, maupun korupsi dan selain sebagainya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 276. Selanjutnya, halal cara memprosesnya. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara yang halal, dengan bahan baku yang halal pula, namun menggunakan sesuatu yang haram, misalnya alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan yang haram, bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut bisa menjadi haram loh. Adapun halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Ketiga proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram. Misalnya, jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas maupun disimpan atau diantar untuk tujuan yang tidak baik. Jadi, jika cara mendapatkan makanan dari hasil kerja yang halal, maka akan menghasilkan yang halal pula. Dan jika mencarinya dengan jalan yang tidak halal, maka akan menghasilkan yang tidak halal pula. Adapun makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut. Semua rezeki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang tidak baik dan halal, yaitu padi, jagung, sagu, dan lain-lain.
Kemudian yang kedua, semua makanan yang berasal dari laut. Ketiga, semua binatang, ternak, ayam, itik, dan lain-lain kecuali babi dan anjing. Yang keempat, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Kemudian yang kelima, semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar, sebagai firman-Nya Allah. Membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Sebagai seorang muslim, kita harus cermat dalam memilih sumber makanan. Kita hendaknya memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang halal. Berikut cara-cara yang dapat dilakukan agar kita terbiasa mengkonsumsi makanan yang halal. Yang pertama, membeli bahan makanan ini dari tempat yang terpercaya. Kemudian yang kedua itu, apabila membeli daging, hendaknya membeli di tempat orang yang muslim. Yang ketiga, mendapatkan makanan dengan cara yang baik, tidak mencuri misalnya. Kemudian membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar pula. Kemudian menghindari makan makanan yang telah ada dalil yang melarangnya. Kemudian senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Selanjutnya yaitu makanan haram. Apa sih makanan haram? Kata makanan sendiri berasal dari kata makan yang artinya aktivitas memasukkan sesuatu ke dalam tubuh yang bertujuan untuk menghilangkan rasa lapar. Makanan adalah suatu benda atau hal yang dimakan oleh manusia kemudian dicerna dan diserap dalam tubuh untuk menghasilkan energi dan mendukung segala aktivitas. Adapun kata haram berasal dari kata dalam bahasa Arab yang artinya sesuatu yang dilarang. Maka dapat disimpulkan bahwa makanan haram adalah makanan atau suatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam, dan apabila tetap mengkonsumsinya, maka ia berdosa. Selanjutnya yaitu macam-macam makanan haram, makanan yang diharamkan oleh agama, yaitu makanan yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Dan bila tidak terdapat di petunjuk melarang, berarti halal haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu yang pertama ada haram aini dan haram sahabi. Selanjutnya, menjauhi makanan haram. Sebagai seorang muslim, kita harus berusaha menghindari atau menjauhi makanan yang haram. Agar dapat menghindari makanan yang diharamkan, hendaklah diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tanamkan dalam diri sikap tidak suka terhadap makanan yang diharamkan. Yang kedua, hendaklah dipahami betul-betul macam makanan yang diharamkan. Kemudian, jika terdapat keraguan terhadap makanan tersebut, tanyakanlah kepada ulama terdekat. Kemudian bersikap hati-hati terhadap makanan yang telah diolah dalam kemasan. Apa aja sih akibat kita mengkonsumsi makanan haram? Yang pertama, makanan haram akan merusak kesehatan. Kemudian doa tidak akan dikabulkan. Lalu merusak amal-amal solih, hina dan rendah, menyebabkan keturunannya rusak. Lalu hikmah menghindari makanan haram apa aja sih? Nah, makanan yang memabukkan diharamkan karena di dalamnya mengandung zat etanol atau metanol yang bersifat racun, sehingga membahayakan kesehatan manusia, terutama manusia dari jaringan otak dan saraf. Lalu, diharamkannya babi karena di dalamnya mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernaan. Kemudian diharamkan bangkai karena bangkai tersebut kemungkinan mengandung mikroba-mikroba atau baksil yang akan meracuni dan merusak tubuh manusia. Dan makanan yang menjijikan atau kotor diharamkan karena makanan tersebut itu dapat mengotori tubuh kita dan akan menjadi racun dalam tubuh dan mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani. Cukup sekian materi dari saya. Bila ada salah ataupun salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.